Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saya perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Fan Mu'amir Wafa, bisa akrab dipanggil Bapak Ivan. Begitu saja perkenalannya. Sebelum kita masuk dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mendengar di sini sekolah MAN atau sekolah SMA yang menjurus ke Islam, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Ila diniyah sholiyah lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, tidak usah berlama-lama. Yang pertama, kita di sini akan mempelajari materi tentang pernikahan dalam Islam yang mungkin dari semuanya akan menjadi nikah ya nanti ya. Amin. Pastilah itu. Dan ini saya mengajar di kelas 12 IPA 5 semester 1 yang akan mendapatkan pertama standar kompetensi yang pertama memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, yang kedua menjelaskan hikmah perkawinan, yang ketiga menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, dan beberapa indikator-indikator yang dapat disebutkan. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Kalau waktu kita sampai, tidak usah nanti berlama-lama, kita langsung menuju ke dalam tujuan pembelajaran. Ada beberapa bab nanti disebutkan yang sudah saya paparkan di tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya masuk ke materi pokok pembelajaran, yaitu yang pertama ketentuan perkawinan dalam Islam, yang kedua hikmah perkawinan, yang ketiga perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Kita terangkan sedikit demi sedikit aja. Yang pertama, pengertian dari munakahat. Munakahat atau pernikahan atau perkawinan memiliki kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Kata nikah mempunyai persamaan dengan kata kawin dan lain sebagainya, memiliki berbagai hal yang juga dapat disebutkan dari hadis radhiyallahu an Bukhari dan Muslim, yaitu seperti ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala yang menjunjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Yang pertama, hukum dari nikah itu sendiri, menurut ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Yang selanjutnya, sunnah bagi orang-orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan. Yang selanjutnya bisa menjadi hukum wajib bagi orang-orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir perbuatan zina. Jika tidak segera menikah, maka hukumnya nikah adalah wajib. Yang selanjutnya ada beberapa hukum-hukum dan juga disebutkan di dalam Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya, memiliki hukum-hukum yaitu juga makruh dan haram. Yang selanjutnya tujuan pernikahan. Yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan disebutkan juga dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang selanjutnya rukun nikah itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah ada calon suami, ada calon istri. Yang ketiga ada wali nikah. Wali nikah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan yang kedua ada saksi. Ya, yang selanjutnya yang penting muhrim. Yang penting nikah itu yang pertama saling suka. Kan ada beberapa hal yang
menimbulkan kebudayaan kita itu menjadi nikah itu menjadi momok bagi kita. Yaitu seumpama kita mau nikah diombong-ombongi atau diujuk-ujuki oleh orang tua kita, etan kali sama kulon kali tidak boleh. Beda istilahnya beda weton juga tidak boleh dan lain sebagainya. Nah, yang penting dari dalam hukum Islam itu sendiri sudah baik. Yang pertama kan sudah dijelaskan seperti itu. Ya, nanti kewajiban suami yaitu yang pertama memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Yaitu dilihat dari Quran Surat At-Talaq ayat 95 yang artinya atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Yaitu bisa dijelaskan mendalam lagi, yaitu memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar segera menjadi orang yang berguna. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam kewajiban istri, yaitu taat kepada suami dalam batas-batas sesuai dengan aturan agama Islam. Yang kedua, memelihara diri. Yang ketiga, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Yang ke Allah. Yang keempat, menerima dan menghormati pemberian dari suami. Seperti itu. Yang selanjutnya nanti bisa dilihat materi yang Bapak sampaikan kepada kalian. Saya sudah berikan ke PDF, dikirim ke nomor WA-nya masing-masing atau kita nanti kasih ke grup. Nanti bisa dibaca. Nanti Bapak kasih waktu kalian semuanya membaca sekitar 10 menit atau 15 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di dalam forum. Begitu. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Silahkan bertanya. Saya. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Siap. Atas nama siapa? Saya nama Misbahul Amar. Siap. Absen berapa? Absen 2. Oke, saya tandai. Iya. Ini kan ya, kalau bertanya, saya masukkan ke dalam nilai keaktifan nanti. Iya. Siap. Makasih, Pak. Ya. Silahkan mau bertanya. Saya mau bertanya. Itu Mas saya. Bentar. Tanya apa ini? Saya mau Ayo, serius. serius. Bentar. Saya mau bertanya, Pak. Hukumnya menikah beda agama gimana, Pak? Apakah wajib ataukah haram ataukah sunnah? Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mas Misbah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin saya jelaskan beberapa hal dulu terkait tentang pernikahan ini. Begini, saya jelaskan sedikit. Mungkin kalau pernikahan beda agama, itu dalam hukum Islam sebenarnya tidak boleh atau haram. Seumpama Islam dengan Kristen. Kalau di dalam kenegaraan itu juga tidak boleh. Seumpama kalau ada seseorang, seumpama dari pihak laki-laki itu Islam, dari pihak perempuan itu Kristen. Itu harus ada yang mengalah satu sama lain. Seumpama Islam, ibaratnya yang laki-laki itu Islam, itu mau masuk Kristen terlebih dahulu. Nanti dinikahkan dengan cara Kristen. Seperti itu. Pernikahan kan mempunyai daya atau budaya masing-masing atau dan lain sebagainya, mempunyai daya pikat masing-masing terkait dengan pernikahan. Nah, itu makanya di negara kita, khususnya di Indonesia, itu kalau mau nikah itu harus ngalah salah satu. Seumpama Mas sendiri atau Mas Misbah itu agamanya Islam, pacarnya Mas Misbah atau calonnya nanti Mas Misbah, seumpama kalau setelah SMA mau langsung nikah, amin. Bobotan. Oke. Nah, seperti itu nanti bisa. Nanti Mas Misbah mengalah masuk Kristen, nanti baru nikah dengan si perempuan. Itu boleh. Kalau kita masuk ke hukum negara di Indonesia. Nah, kalau seumpama dari pihak perempuan itu mau masuk ke Islam, nanti bisa dinikahkan secara Islam.
dengan struktur yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah Bapak jelaskan tadi, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Sudah? Sudah Mas Sudah? Sudah. Ya, siap. Kalau begitu, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Mungkin Bapak pertama kali mengajar kalian, kalau ada salah, nanti pertemuan selanjutnya Bapak minta masukan kepada kalian semua ke Bapak, enaknya bagaimana, pelajaran kita atau diskusi kita dibuat bagaimana, nanti kita bentuk bersama-sama di minggu depan. Mungkin segitu yang bisa Bapak sampaikan, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.